Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas hari ini. Jumpa lagi di kuliah logika yang ke-14 tentang petak Harnap. Di materi kali ini kita akan mempelajari materi logika tentang bagaimana suatu logika gitu ya, suatu tabel ekspresi logika telah diberikan nilainya gitu ya. Sebelumnya kita diberikan suatu ekspresi P dan Q, misalnya ya P dan Q. Nah, terus kita diminta untuk membuat tabelnya gitu ya. Nah, maka di peta kantong ini kita memiliki nilai yang diketahui, nilai kebenarannya, tetapi kita belum menemukan ekspresi logika yang kita cari. Nah, sebagai contoh misalnya saya punya di sini ada P, ada Q gitu ya. Maka saya punya ini kemungkinan biasanya 1, 1, 1, 0. Ini ada 0, 1. Kemudian ada juga 0, 0 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ditanyakan di sini, apa fungsi logikanya? Apa ekspresi logikanya? Sehingga dia menghasilkan 0, 1, 0, 1. Jadi, sudah tahu ya apa yang saya maksudkan bahwa kita di bagian pertama, kita diberikan tentukan nilai kebenaran dari logika, tentukan nilai kebenaran dari ekspresi logika berikut P dan Q gitu ya. Nah, sekarang yang kita inginkan adalah tentukan apakah ekspresi logikanya gitu ya. Ini rumusnya apa ini sehingga hasilnya diperoleh 0, 1, 0, 1. Nah, untuk teknik ini namanya peta Karnaugh karena dia yang memberikan cara untuk menentukan ekspresi logikanya. Nah, untuk sampai ke situ kita harus mempelajari dasar-dasar penggunaan peta atau map ini. Jadi map ini tujuannya untuk memudahkan kita mencari ekspresi logika apa yang sedang kita cari. Jadi di dalam logika kotak Karnaugh ini kita ada dua ya. Pertama yang kita bahas tentang dua variabel dulu. Kemudian nanti di minggu depannya kita bahas yang 3 variabel. Nah, kelemahan peta Karnaugh ini dia belum tersusun di 4, 5, dan seterusnya variabel ya. Jadi ini masih dalam bentuk semacam pengembangan ya, 2, 3. Nah, 4, 5, 6-nya belum ditentukan. Karena kemarin selama ini menggunakan tabel kebenaran, maka dia akan menentukan memiliki banyak baris. Kalau banyak barisnya nanti banyak ruangnya. Banyak ruangnya nanti banyak waktu untuk menyelesaikannya. Sehingga ini tidaklah terlalu praktis. Oke ya. Jadi sebagai contoh, kita harus ambil dulu konsepnya bahwa di dalam logika itu, yang kita ingat kalau dia dua variabel, seperti ini ya. Ini ada, saya buatkan kotak 4 buah gitu ya. Ini kotak ya. Dan satu lagi seperti ini. Nah, kita tahu bahwa untuk memahami peta Karnaugh ini kita punya variabel sini P, sini ada negasi P, di sini ada Q, di sini ada negasi Q. Nah, ini dari mana maksudnya? Kita ambil dari tabel kebenaran yang kita punya. Itu yang kita punya itu P, Q, gitu ya. Maka kemungkinan dia akan bernilai 1. Tadi sebelah ini sudah saya buat ya, 1, 1. Ini 1, 0. Ini 0, 1. Ini 0, 0. Nah, maksudnya jika saya terjemahkan, ini P ini adalah 1 gitu ya. Di sini ada 1, 1 P. Maka di sini di baris pertama ini 1, 1. 1, 1. Yang di sini adalah 1 dan 0 gitu ya. Artinya 1, 0 baris yang ini. Kemudian di sini 0, 1. Negasinya ya. 0, 1. Kemudian ini adalah 0 dan 0 ya. Seperti itu. Jadi ini nanti sangat mudah ya. Tinggal dipelajari saja nih. Perhatikan ya. Nah, dari sini kita ambil contoh yang ini nih. Maka cara membacanya, kalau kita punya soal yang ini tadi, kita buatkan ke sini. Nah, kita buatkan dia ke dalam tabel
Carnot ini. Ini namanya peta Carnot ya. Petanya ini akan menjadi seperti ini. Karena dia dua variabel. Ya, ini aja ya. Ini lebih bagus. Maka saya buatkan di sini ada P, ada negasi P, ini ada Q, dan ini ada negasi Q. Maka nilai-nilai itu saya masukkan ke dalam ini. Satu-satu. Satu. Salah ya. Satu-satu. Satu-satu berdasarkan itu adalah 0. Ini baris pertama. 1, 1, 0. 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 0, 0 jadinya 1. Nah, seperti itu ya. Jadi caranya adalah yang paling gampang adalah 0101. 0101. Nah, baris saja jadi 0101. Nah, setelah kita dapatkan ini merupakan step 1. Langkah pertama pada peta Carnot, kita buatkan tabel seperti ini. Terus kita masukkan nilai yang diberikan soal 0101. 0101. Jangan lupa selalu tuliskan P, negasi P, dan Q, negasi Q. Nah, langkah keduanya yaitu justifikasinya. Nah, membacanya, bacalah tabel yang isinya 1. Jadi yang ini tidak usah dibaca ya. Jadi ini seolah-olah terot gitu ya. Ini juga tidak dibaca terot, gitu ya. Tidak dibaca. Yang dibaca yang 1. Satunya dari mana? Nah, cara bacanya digabungkan dengan dan ya. Jadi ini. Oh, ini ada kotak yang isinya 1, yaitu pada baris P dan negasi Q. Oh, ini ada juga pada negasi P dan negasi Q. Saya ulangi kembali ya. Jadi ini, 1 ini diperoleh dari baris P dan kolom Q. Jadi P dan negasi Q. Atau, nah jadi saya bisa menemukan 1 ini di kolom ini atau di kolom bawahnya, sehingga tandanya atau. Atau yang bawah, di kolom negasi P dan negasi Q. Nah, jadi ekspresi logika yang kita inginkan adalah, nah, jadi itu fungsi dari peta Carnot. Jadi yang pertama sekali adalah Anda harus tahu cara membuat peta Carnot itu sendiri pada langkah 1. Yaitu Anda mentransformasikan PQ-nya ini 0101 ke dalam tabel ini, kotak-kotak ini. Setelah itu Anda baca yang hanya nilainya 1. Kemudian 1 ini berasal dari mana? Baris P dan negasi Q. Dan saya temukan kotak ini atau kotak yang di bawah. Sehingga tandanya atau. Kotak ini atau kotak di bawah. Kotak di bawah negasi P dan negasi Q. Kalau dibaca kolom baris boleh ya, karena dan kan komutatif boleh juga. Tapi lebih lazim dibaca dari P, baris, baru kolom, baris, baru kolom. Nah, ini di bagian 1 bahwa prinsip dasarnya kita bisa membaca peta Carnot. Jadi tanpa harus menebak-nebak, Anda bisa tahu bahwa ekspresi logika yang dicari itu adalah ini. Bahwa yang hasilnya 0101 itu adalah P dan negasi Q atau negasi P dan negasi Q. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini saya hapus dulu. Oke, nah bagaimana nanti kalau misalnya dihubungkan dengan prinsip penyederhanaan? Nah, bisa jadi nanti peta Carnot itu dia isinya banyak ya. Jadi dia P atau gitu ya. Jangan-jangan ada prinsip penyederhanaan. Lagi-lagi, kita mempelajari logika ini adalah tujuannya untuk bisa memahami dan bisa juga menyederhanakan ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih contoh penyederhanaan. Jadi ini konsep penyederhanaan ya. Jadi kapan peta Carnot itu akan bisa disederhanakan? Penyederhanaan. Nah, jika kita diberikan suatu soal misalnya gini ya. Saya punya PQ. Saya punya P. Oh, maaf ya. Saya punya P. Saya punya Q.
yang kita punya tadi, tabel standar 1, 1, 1, 0, 0, 1, dan 0, 0 ya. Kemudian diberikan apa sih fungsinya ini, tolong cari gitu ya. Sehingga menghasilkan 1, 1, 1, 0. Nah, maka yang ditanyakan ini apa nih ya? Apa tuh? Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan membuat peta Carnot, yaitu dengan cara satu, kita transformasikan dulu ke dalam tabelnya. Ini kita buat tabelnya. Oke, tabelnya agak jelek ya. Nggak apa-apa ya. Jadi saya buatkan tabelnya. Ini di sini ada P, ini ada negasi P, di sini ada Q, di sini ada negasi Q. Oke. Nah, setelah itu kita isi 1, 1, 1. Tadi 1, 1, 1, 0. Nah, selesai yang kita kerjakan, maka langkah kedua adalah kita baca tabelnya. Yaitu pada 1, ini tuh dipengaruhi oleh P dan Q. Jadi terdapat di kotak 1 atau kotak keduanya. Nah, jadi ya sudah, atau P dan negasi Q. Dia bilang atau kotak yang di bawah. Oke, ini jadi negasi P dan Q. Nah, jadi ini pembacaan standarnya. Anda telah mendapatkan tiga komponen, P dan Q, atau P dan negasi Q, atau negasi P dan Q. Nah, seperti biasa ya kita akan cari nih apakah ada bentuk penyederhanaannya gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa dikerjakan dengan hukum logika ya. Nah, dengan hukum logika saya rasa ini bisa dikerjakan. Jadi kalau kita mau mengerjakan dengan hukum logika gitu ya sebagai pembanding, bahwa hukum logika itu akan dipakai kemana-mana juga. Nah, cuma nanti dengan peta Carnot ternyata kita bisa sedikit memudahkan untuk menyederhanakan pada kasus-kasus khusus. Tapi secara alami, secara sederhana, jawaban yang paling pertama adalah kalau kita buatkan tabel ini pasti hasilnya ini. Ya. Nah, cuma kalau diberikan bentuk sederhana, nah tadi kita bisa menggunakan hukum logika. Nah, cuma karena ini sudah di peta Carnot, jangan-jangan bisa nih kita kerjakan atau kita baca ya. Sehingga dengan peta Carnot ini bisa dibaca nih. Yang ketiga, kalau dia punya irisan seperti ini, jadi apa yang dimaksud irisan? Nah, kita buat aja garisnya. Saya buat warna kuning. Nih. Jadi ada di P gitu ya. Yang isinya 1, di sini juga ada isi 1. Sehingga saya bisa katakan di sini ada titik persekutuan yang irisan. Nah, sehingga ini sebenarnya adalah P. Cuma kalau dia irisan persekutuan jadinya atau Q. Nah, jadi dengan hukum logika nanti kalian akan mendapatkan ini sama juga. Nah, saya bisa jamin bahwa ini sama. Nah, ini jelas kan? Ini kan tabel atau ya. Nah, dengan gampang. Nah, tabel atau. Paham ya maksud saya? Jadi ini teknik penyederhanaan yang pertama. Jadi kalau dia ada banyak seperti ini, kemudian ada titik irisannya ini, berarti ini jawaban yang paling sederhana. Ini jawaban pertama. Nah, jawaban pertama. Apa sederhananya? Yang nomor 3. Oke, contoh yang lain. Misalnya saya punya P, Q. Nah, ini 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Kita akan tanyakan apa sih hasilnya berupa 0, 1, 1. Nomor 2. Oke, angka yang pertama ya kita harus buatkan dia kotak. Kotaknya, punya kotak ini. Kemudian dia menjadi ini P, ini negasi P, ini ada Q, dan ini ada negasi Q. Nah, kotak ini akan saya transformasi isinya adalah 0, 1, 1, 1.
Sehingga secara sederhana saya bisa membaca tabel ini adalah yang berisi 1 di sini, satu di sini, berarti kita punya P dan negasi Q yang ini, atau dan Q atau negasi P dan negasi Q. Terbalik, ini dulu, ini atau ini boleh, ini atau ini boleh, atau itu boleh terbalik. Jadi secara sederhana kita buat tabel seperti atau nanti bisa Anda cek di kalkulator logika, pasti hasilnya nih. Tapi yang dipakai ini ada bentuk sederhananya, gitu ya. Nah, ternyata nomor 3 kita bisa bentuk dengan membaca lebih dalam peta Karnaug. Nah, kita cek apakah ini ada irisannya. Saya ambil putih saja ya. Oh, ini satu di sini. Oh, satu di sini. Dia beriris di kotak irisan. Baris negasi atau saya bisa bahwa ekivalen. Ini ekivalen. Nah, tandanya seperti itu ya. Ekivalen kemarin tandanya ini ya. Ekivalen ya. Jadi 2 dan 3 ini saling ekivalen. Kalau kita buatkan 2, hasilnya ini juga. Kita buatkan 3 juga ekivalen. Pak, ini saya menggunakan hukum logika, dapatkan ini. Boleh. Sama ya. Tapi dengan adanya peta Karnaug, adalah ekspresi logika yang kita inginkan dan lebih sederhana. Ya. Tanpa harus mengingat distributif, komutatif, seperti itu kan. Tapi ingat bahwa tidak semua yang bisa disederhanakan Karnaug. Karena dia punya kelemahan. Tadi baru sampai 2 variabel dan 3 variabel. Ini kita bahas yang 2 dulu. Satu lagi, contoh yang ketiga, saya ambil. Di contoh ketiga, misalnya saya punya P, Q, di sini apa ya, gitu kan, dicari 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Hasil saya adalah 1, 1, 0, 0. Nah, caranya yaitu kita buat tabel lagi. Ini cara 1 ya. Wah, ini tabelnya seperti ini. Salah ya saya buat. Oke, enggak apa-apa. Saya punya di sini ada P, ini langkah 1 kita. Kita punya P, kita punya negasi P, kita punya Q dan negasi Q. Nah, ini bahwa 0, 0. Baca tabel yang hanya 1. Maka langkah keduanya adalah P dan Q asalnya atau P dan negasi Q. Oke. Nah, apakah ini bisa disederhanakan lagi? Ya, terlihat ya. Penyederhanakan itu ya pada di sini. Berarti dia ada garis. Oh, ya kebalikan. Q negasi Q habis nih. Q 1 ya. 1. Q dan negasi Q habis ya. Menghabiskan 0 ya, bukan 1 yang 0. Jadi kita di baris P. Jadi ini juga ekivalen 2 dan 3. Atau ya kalau soalnya seperti ini ya terlihat benar. Nah, ini kan sama. Itu tentang peta Karnaug. Saya arti buku modulnya ya, di diktat itu dijelaskan semua kemungkinan peta Karnaug. Semua ya. Jadi karena cuma 2 variabel, jadi kita bisa menentukan apa saja yang akan dijadikan tampilan-tampilan dari ini. Bisa satu semuanya. Bagaimana membacanya itu ada di buku panduan kita. Oke, silakan dibaca lagi. Minggu depan kita sedikit lebih. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.